Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radzatul Aswad, peminatan ARS NIM 7020119088. Nah, di sini saya akan mempresentasikan masalah tentang agenda pembangunan kesehatan 2015 sampai 2019. Agenda pembangunan kesehatan 2015 sampai 2019. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan, baik pada tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat. Nah, untuk mencapai tujuan ini dibutuhkan reformasi yang fokus pada A. Upaya penurunan kematian ibu dan kematian bayi. B. Penguatan upaya promotif dan preventif. C. Penguatan pelayanan kesehatan dasar berkualitas. D. Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan. Dan E. Pemantapan sistem jaminan kesehatan nasional. Nah, di sini isu strategis nasional. 10 isu strategis nasional kesehatan berhasil dikupas dengan pisau. Isu-isu tersebut dilengkapi dengan kondisi faktual dan permasalahan selain berfungsi sebagai bukti empiris bahwa mereka layak dinobatkan sebagai isu strategis. Penyajian kondisi faktual dan permasalahan dari setiap isu dapat memberikan arah dalam memformulasikan strategi yang harus diambil untuk meredam isu-isu yang terdeteksi. Angka kematian ibu atau biasa disebut dengan AKI naik dari 228 pada tahun 2007 menjadi 359 pada tahun 2012. Sementara itu, penurunan angka kematian bayi atau biasa disebut dengan AKB melambat, terutama kematian neonatal. Beban ganda kasus penyakit tidak menular PTM naik, sementara penyakit menular tinggi merupakan kondisi yang sedang dihadapi. Tingginya penyakit menular disebabkan oleh akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi masih rendah, sedangkan naiknya kasus penyakit menular tinggi disebabkan oleh meningkatnya faktor resiko hipertensi, tingginya glukosa darah, dan kegemukan karena pola makan, kurang aktivitas fisik, dan kebiasaan merokok. Potret penyakit menular yang dihadapi meliputi prevalensi AIDS dan insiden HIV, infeksi baru tinggi, malaria, DBD, diare, dan TB turun. Namun demikian, prevalensi malaria dan DBD di daerah endemis masih tinggi. Pemerintah wajib melakukan terobosan dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. Yang pertama, peningkatan surveillance dan tata laksana kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular. Yang kedua yaitu peningkatan pencegahan kejadian luar biasa. Yang ketiga, penurunan berbagai aktor resiko penyakit dan perbaikan kesehatan lingkungan. Nah, yang keempat, peningkatan akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi yang memadai. Upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat masih memprihatinkan. Maraknya kebijakan tidak berwawasan kesehatan lingkungan yang belum mendukung upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat termasuk upaya kesehatan berbasis masyarakat. Rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat, terutama konsumsi sayur dan buah, ASI eksklusif, cuci tangan, dan aktivitas fisik. Pelayanan kesehatan yang belum sepenuhnya mendorong promosi kesehatan.
Pengembangan dan pemantapan pelaksanaan JKN perlu dilakukan diantaranya melalui satu, upaya penguatan JKN sebagai bagian dari SKN untuk mendorong pencapaian tujuan pembangunan kesehatan. Mewujudkan esensi cakupan universal JKN yang mencakup 3 dimensi, yaitu kepesertaan, manfaat, serta perlindungan keuangan. Ketiga, memperluas cakupan JKN untuk memenuhi konsensus cakupan universal pada tahun 2019. Yang keempat, pengembangan standar pelayanan manfaat JKN termasuk optimalisasi peran dan fungsi HTA dalam memformulasikan standar pelayanan obat, prosedur terapi, dan tindakan. Yang kelima, memperkuat fungsi JKN sebagai tol perlindungan keuangan ketika peserta memanfaatkan layanan, termasuk kontrol penarikan biaya kepada pasien di luar skema pembayaran kapasitas dan CBGS. Yang keenam, memperluas jaringan kerja providers BPJS tidak hanya memiliki pemerintah tetapi juga swasta. Yang ketujuh, mengembangkan dan membenahi sistem rujukan dan pelayanan berjenjang. Yang kedelapan, menyesuaikan informasi skema pembayaran khususnya INA CBGS yang menuai sejumlah kelemahan dalam desain dan implementasi. Kesembilan, melakukan pengembangan skema pembayaran untuk mendorong kualitas dan efisiensi termasuk integrasi kapasitas dan INA CBGS dengan pembayaran berbasis kinerja. Yang ke-10 yaitu melakukan pengembangan pembayaran dan insentif tenaga kesehatan untuk mendorong peningkatan upaya kesehatan primer dan pemerataan nakes daerah terpencil, sangat terpencil, dan DTPK. Yang ke-11, menyusun dan melembagakan rancangan bangun pemantauan dan evaluasi sebagai acuan pelaksanaan kedua kegiatan oleh semua pelaku. Yang ke-12 atau yang terakhir yaitu melakukan pembenahan dan sinkronisasi berbagai regulasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan JKN. Nah, slide selanjutnya, pemerintahan harus memastikan fasilitas kesehatan dilengkapi sarana prasarana, obat, alkes, nakes, dan kualitas memadai. Oleh karena itu, pemenuhan sarana, alat kesehatan dan obat, peningkatan kompetensi petugas dan kualitas fasilitas pelayanan termasuk rujukan, informasi, medical record, dan akreditasi menjadi agenda utama yang harus dilakukan. Lanjut, arah pembangunan kesehatan 2015 sampai 2019. Yang pertama yaitu akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas. Yang kedua, mempercepat perbaikan gizi masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. Yang keempat, meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas. Yang kelima, meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas. Yang keenam, meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan. Nah, yang ketujuh, meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan. Kedelapan, meningkatkan ketersediaan, persebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan. 9. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 10. Menguatkan manajemen, penelitian, pengembangan, dan sistem informasi. Yang ke-11, memantapkan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan. Yang ke-12 yaitu mengembangkan dan meningkatkan efektivitas pembiayaan kesehatan.
Nah, di sini fertilitas keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Indonesia adalah negara penduduk paling banyak keempat di dunia. Apa yang terjadi di Indonesia tentang kependudukan menjadi penting secara nasional maupun internasional. Kependudukan dan keluarga berencana atau KB menjadi isu utama yang perlu diatasi di dalam perumusan RPJMN 2015 sampai 2019. Ini menyebabkan perubahan struktur umur penduduk karena penurunan fertilitas yang kontinu menciptakan adanya bonus demografi, di mana proporsi penduduk usia produktif meningkat dibandingkan dengan total penduduk non-produktif yang bisa memicu pertumbuhan ekonomi. Gizi, prevalensi tinggi gizi kurang pada anak di bawah umur 5 tahun terus menjadi di Indonesia, dan hal ini tidak sesuai dengan usaha pencapaian target Millennium Development Goal untuk mengurangi separuh dari prevalensi anak kurang gizi, bahkan tidak akan mencapai target RPJMN 2009 sampai 2014. Lanjut, kesehatan ibu, neonatal, bayi, dan anak. Indonesia menargetkan untuk mencapai target terkait dengan kesehatan anak, yaitu pengurangan 2 atau 3 angka kematian anak di bawah umur 5 tahun antara tahun 1990 dan 2015 untuk menjadi 32 per 1000 kelahiran hidup. Kontribusi angka kematian neonatal pada AKB dan angka kematian balita AKBA ternyata signifikan. Penurunan angka kematian neonatal jauh lebih lambat, yang berarti Indonesia tidak akan mencapai target MDG untuk penurunan 2-3 AKB antara tahun 1990 dan 2015 tanpa adanya akselerasi penurunan angka kematian neonatal. Lanjut, perubahan permintaan terhadap pelayanan kesehatan. Indonesia telah mengalami transisi demografi dan epidemiologi yang cepat pada dekade terakhir, termasuk penurunan tingkat fertilitas dan kematian secara signifikan, serta peningkatan usia harapan hidup. Pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur penduduk merupakan penggerak utama terjadinya peningkatan kebutuhan kesehatan dan pelayanan kesehatan. Transisi kesehatan yang dipengaruhi oleh perubahan demografi dan epidemiologi ditandai dengan urbanisasi, industrialisasi, peningkatan pendapatan, peningkatan tingkat pendidikan, dan kemajuan teknologi kedokteran dan teknologi kesehatan masyarakat. Nah, di sini transisi demografi, produksi usia harapan hidup ketika lahir pada tahun 2015 akan menjadi 70,1 tahun dan tahun 2019 menjadi 70,9 tahun. Proyeksi penduduk Indonesia 2010 sampai 2035. Hal ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut 60 tahun ke atas yang akan mencapai 21.685.400 pada tahun 2015 dan 25.901.900 pada tahun 2019. Data Kementerian Sosial menunjukkan bahwa pada tahun 2012 terdapat 3 juta penduduk lansia yang hidup sendiri, miskin dan terlantar. Kementerian Sosial 2012. Transisi epidemiologi, meningkatnya jumlah kasus PTM dan kasus trauma atau cedera membutuhkan pelayanan yang lebih kompleks dan tenaga kesehatan terlatih
Proyeksi jumlah kasus PTM dan trauma cedera pada tahun 2015 akan menjadi proyeksi pada tahun 2019. Masing-masing akan menjadi hal tersebut akan menjadi beban berat untuk sistem pelayanan kesehatan Indonesia. Dengan demikian, kebutuhan untuk mengendalikan faktor resiko utama penyakit atau kondisi yang bertujuan menurunkan beban penyakit harus direncanakan dan dilaksanakan. Kemajuan pembangunan kesehatan di berbagai daerah yang tidak merata. Berbagai daerah Indonesia terletak di daerah terisolasi, terpencil atau perbatasan dengan fasilitas transportasi yang buruk, hambatan pada akses, kondisi sosial budaya, ekonomi, tingkat pendidikan, ketersediaan dan distribusi fasilitas pelayanan kesehatan, dan ketersediaan sumber daya kesehatan yang berkualitas, tenaga kesehatan, obat, peralatan medis, fasilitas laboratorium, prosedur standar, dan memengaruhi akses masyarakat. Pendanaan kesehatan secara keseluruhan, pengeluaran kesehatan baik swasta maupun pemerintah masih rendah menurut standar internasional, dan sebagian besar belanja kesehatan sektor publik lebih diperuntukkan untuk pelayanan kuratif. Nah, di sini pendanaan kesehatan memantapkan pelaksanaan SJSN bidang kesehatan. Judul Policy Brief di atas merupakan salah satu arah pembangunan dari 12 arah pembangunan kesehatan RPJMN 2015 sampai 2019. Masuknya Program Jaminan Kesehatan Nasional atau biasa disebut dengan JKN dalam arah kebijakan pembangunan RPJMN diharapkan semakin memperkuat pencapaian tujuan JKN serta memperkokoh 11 arah pembangunan RPJMN lainnya untuk bersama-sama memperbaiki kinerja pembangunan kesehatan. Nah, di sini ada pula pendanaan kesehatan meningkatkan efektivitas pembiayaan kesehatan. Slogan mencegah lebih baik daripada mengobati diakui kebenarannya oleh setiap orang. Sayangnya slogan ini hanya sebuah retorika. Politik anggaran kesehatan terbukti bias pada pelayanan kesehatan kuratif. Sementara itu, promosi dan pencegahan penyakit menjadi anak tiri. Lanjut, analisa kelembagaan dalam konteks desentralisasi. Dengan banyaknya perubahan pada sektor kesehatan Indonesia, diperlukan fokus sistem kesehatan pada intervensi pengembangan kesehatan yang efektif, berbasis bukti dan berkualitas yang memerlukan penyelesaian permasalahan dalam kelembagaan. Dua penggerak pokok dari efektivitas sistem adalah desentralisasi dan implementasi JKN atau biasa disebut Jaminan Kesehatan Nasional. Dengan berdasarkan perubahan pada kerangka legislatif kesehatan, maka transformasi pada tata laksana kepemerintahan, sistem, struktur, dan proses harus menjamin tercapainya tujuan strategis serta rencana pembangunan pemerintah. WHO telah diadopsi oleh Kementerian Kesehatan. Lanjut, di sini kesiapan sisi persediaan. Penyampaian pelayanan dan kesiapan sisi penyedia pelayanan kesehatan merupakan unsur sistem kesehatan yang sangat penting untuk pencapaian jaminan kesehatan semesta dan untuk nantinya meningkatkan outcome sebagai kesehatan dan mendukung pengembangan sumber daya manusia yang merupakan penggerak utama perkembangan ekonomi.
Lanjut di sini pencapaian target UHC dan peningkatan outcome kesehatan yang sepadan akan membutuhkan kemajuan SDSS untuk memenuhi angka utilitas yang terus meningkat dan untuk meningkatkan kualitas seiring dengan perluasan cakupan sumber daya manusia kesehatan. Indonesia telah mulai mengimplementasikan jaminan kesehatan nasional sejak awal tahun 2014 demi menjamin akses terhadap kualitas dan ekuitas pelayanan kesehatan pada seluruh penduduk Indonesia. Kepadatan penduduk yang berada antar daerah karena perbedaan geografis menjadi tantangan dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang merata. Indonesia telah menunjukkan peningkatan rasio tenaga kesehatan terhadap sejumlah keseluruhan penduduk yang telah meningkatkan secara cepat sehingga telah melewati jumlah minimum yang direkomendasikan oleh WHO, yaitu 2,3 dokter perawat dan bidan per 1000 penduduk. Peningkatan jumlah ini kebanyakan berasal dari sektor swasta yang berasal dari investor sektor swasta pada sekolah kedokteran. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.